Ibu dari mana saja? Ibuku kau bawa kemana saja anak jalanan? Di tengah jalanan kota yang bising, seorang pria pangkurus menggendong nenek tua di punggungnya. Orang-orang menatap sinis. Tak ada yang tahu. Sudah 3 hari ia tak makan demi wanita rentah itu. Hingga tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti mendadak di belakangnya. Dan seorang pria berjas mahal turun sambil gemetar. Ibunya yang hilang ternyata ada di punggung pengamen itu. Ternyata. Sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, diberikan rezeki yang berlimpah. Yang lagi kerja semoga cepat mendapat 1 miliar pertamanya. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, kota belum sepenuhnya terjaga. Tetapi Hengki sudah berdiri di tepi lampu merah dengan mata sembab dan rambut kusut yang belum pernah benar-benar rapi. Udara masih lembab sisa hujan semalam. Jaket tipis yang ia pakai tak mampu menahan dingin yang menyusup ke tulang. Di tangannya ada beberapa bungkus tisu yang mulai kusam. Di punggungnya tergantung ukulele kecil dengan tali kain batik yang sudah pudar warnanya. Itulah 2 senjata hidupnya. Tisu untuk dijual, lagu untuk meminta receh belas kasihan. Setiap kali lampu merah menyala, Hengki melangkah pelan mendekati kaca mobil. Sebagian pengendara pura-pura sibuk dengan ponsel. Sebagian lagi menggeleng tanpa menatap wajahnya. Ada yang membuka kaca sedikit, bukan untuk membeli, melainkan untuk mengusir. Hengki sudah terbiasa. Sejak umur belasan tahun, ia belajar bahwa dunia tak pernah benar-benar peduli pada anak jalanan. Ia tak lulus SMP. Bukan karena bodoh, tapi karena uang sekolah lebih mahal daripada beras di dapur rumahnya yang dulu. Setelah kedua orang tuanya meninggal karena sakit yang tak sempat diobati, rumah kecil kontrakan itu pun hilang. Ia mulai tidur di emperan toko, di kolong jembatan, atau dimanapun yang tidak diusir penjaga malam. Hari demi hari membentuknya jadi pria yang tampak keras. Tato memenuhi lengannya. Anting besar menggantung di telinganya. Orang-orang menyebutnya preman, padahal ia hanya berusaha bertahan hidup tanpa mencuri. Matahari mulai naik. Panasnya menyengat aspal hingga berkilau. Tenggorokan Hengki kering, tetapi ia menahan diri untuk tidak membeli minum. Uang yang terkumpul pagi itu baru cukup untuk makan siang seadanya. Seorang pria berjas membuka kaca mobilnya, bukan untuk membeli. Pria itu menatap sinis, lalu berkata pelan bahwa anak muda sehat seharusnya bekerja, bukan meminta-minta. Kaca mobil kembali tertutup sebelum Hengki sempat menjawab. Kata-kata itu seperti batu kecil yang dilempar ke dada. Tak melukai, tapi cukup membuat sesak. Hengki menunduk dan melangkah mundur ketika lampu berubah hijau. Ia berjalan ke bawah pohon di pinggir jalan. Duduk sebentar, memetik ukulele pelan. Lagu lama yang sering dinyanyikan ibunya dulu mengalun lirih. Suara Hengki tidak terlalu merdu, tapi cukup untuk membuat beberapa orang menoleh. Di sela-sela lagu, pikirannya melayang pada masa kecilnya. Ia pernah punya mimpi sederhana, ingin jadi montir, punya bengkel kecil, memperbaiki motor orang sambil tersenyum. Mimpi itu terasa jauh sekarang. Yang ada hanya hari ini dan bagaimana ia bisa melewatinya tanpa kelaparan. Siang hari menjadi lebih berat. 2 preman mendekat dan meminta setoran. Hengki tahu aturan tak tertulis di wilayah itu. Jika tak memberi, ia akan dipukul atau diusir. Dengan berat hati, ia menyerahkan sebagian uang hasil paginya. Uang yang seharusnya untuk makan. Setelah mereka pergi, Hengki hanya tersenyum tipis pada dirinya sendiri. Hidup di jalanan tak pernah adil. Tapi ia memilih tetap berdiri daripada mencuri atau merampas. Menjelang sore, awan kembali menggantung gelap. Angin berembus kincang membawa debu dan bau knalpot. Lampu-lampu kendaraan mulai menyala satu persatu. Kota berubah menjadi lautan cahaya yang dingin. Hengki kembali berdiri di lampu merah lain. Langkahnya mulai berat. Perutnya kosong sejak pagi. Kepalanya sedikit pusing. Tapi ia tetap berjalan mendekati mobil demi mobil. Di trotoar seberang jalan, ia melihat beberapa orang berkerumun sebentar lalu bubar. Tak ada yang benar-benar berhenti lama. Kota ini terlalu sibuk untuk urusan orang lain. Hujan akhirnya turun, deras dan tiba-tiba. Pengendara menutup kaca rapat-rapat. Trotoar menjadi licin. Hengki berteduh di bawah papan reklame yang bocor di sana-sini.
Air menetes tepat di bahunya. Ia memeluk ukulelenya agar tak basah. Tatapannya kosong menembus tirai hujan. Dalam hati kecilnya ada rasa lelah yang sulit dijelaskan. Bukan hanya lelah fisik, tapi lelah karena merasa sendirian di dunia yang begitu besar. Ia pernah bertanya dalam diam kepada Allah, kenapa hidupnya seperti ini? Tapi pertanyaan itu selalu menguap bersama hujan. Ketika hujan mulai reda, jalanan kembali padat. Hengki menghela napas panjang dan melangkah lagi. Baginya, berhenti berarti menyerah. Dan ia tak pernah benar-benar ingin menyerah. Ia belum tahu, di sudut trotoar beberapa meter dari tempatnya berdiri, takdirnya sedang menunggu dalam wujud seseorang yang akan mengubah seluruh arah hidupnya. Langit mulai menggelap. Lampu merah kembali menyala. Hengki melangkah ke depan, tanpa tahu bahwa hari itu bukan lagi sekadar tentang bertahan hidup. Kabar tentang audit dan pemecatan manajer senior menyebar cepat di seluruh kantor. Suasana berubah. Orang-orang yang dulu memandang Hengki dengan ragu, kini menatapnya dengan cara berbeda. Sebagian dengan hormat, sebagian dengan hati-hati. Tidak sedikit pula yang diam-diam tidak menyukai keberaniannya. Menjadi asisten manajer operasional bukan sekedar kenaikan jabatan. Itu berarti ia kini berada di tengah arus keputusan penting. Rapat lebih sering, tanggung jawab lebih besar. Kesalahan kecil bisa berdampak luas. Hari-harinya semakin padat. Pagi, ia tetap mengikuti kelas untuk menyelesaikan pendidikannya. Siang hingga sore, ia berkutat dengan laporan dan sistem distribusi yang kini diperketat. Malam, ia belajar lagi agar tidak tertinggal. Tubuhnya sering lelah. Tapi kali ini lelah itu terasa seperti harga yang pantas dibayar. Anang semakin sering mengajaknya berdiskusi langsung. Bukan hanya soal operasional, tapi juga tentang nilai. Perusahaan ini bukan cuma soal untung, kata Anang suatu sore di ruang kerjanya. Ini tentang kepercayaan. Sekali rusak, sulit kembali. Hengki mengangguk pelan. Ia paham betul arti kepercayaan. Di jalanan, kepercayaan bisa menentukan apakah seseorang akan berbagi roti atau justru mengambil yang terakhir dari tanganmu. Sementara itu, kondisi Ibu Anang semakin membaik. Meski ingatannya masih sering kabur, tubuhnya lebih kuat. Ia sudah bisa berjalan pelan dengan bantuan tongkat. Setiap akhir pekan, Hengki menyempatkan diri datang ke rumah besar itu. Bukan karena kewajiban pekerjaan, tapi karena ada sesuatu yang selalu membuatnya ingin kembali. Sore itu, ia duduk di taman belakang rumah. Pohon mangga yang dulu disebut nenek itu berdiri rindang. Angin menggerakkan daun-daunnya pelan. Nenek itu duduk di kursi rotan. Selimut tipis menutupi lututnya. Ketika melihat Hengki datang, wajahnya berubah cerah. "Anak baik datang," gumamnya. Hengki tersenyum dan duduk di sampingnya. Kadang nenek itu mengira ia adalah anak kecil yang dulu pernah ia gendong. Kadang ia memanggilnya dengan nama lain. Kadang ia hanya memegang tangannya tanpa bicara. Tapi ada satu hal yang selalu sama. Rasa hangat yang mengalir ketika tangan renta itu menggenggam jemarinya. Suatu sore saat cahaya matahari hampir tenggelam, nenek itu tampak lebih sadar dari biasanya. Tatapannya lebih fokus, suaranya lebih jelas. "Kamu yang gendong ibu ya?" tanyanya pelan. Hengki terdiam sejenak. "Iya, Nek." Nenek itu menatap wajahnya lama, seperti benar-benar melihat siapa yang ada di depannya. "Terima kasih." Dua kata itu terdengar ringan, tapi membuat dada Hengki sesak. Ia tak pernah menerima ucapan terima kasih seperti ini dari seseorang yang benar-benar ia jaga. Anang berdiri beberapa meter dari mereka, menyaksikan dalam diam. Ia melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya pada ibunya, ketenangan yang berbeda. Malam itu, setelah makan bersama sederhana di ruang keluarga, Anang memanggil Hengki ke ruang kerja kecil di rumah. "Kamu sudah hampir selesai paket SMP," kata Anang. "Iya, Pak. Lanjutkan sampai sarjana. Saya akan biayai." Hengki terdiam. Ia sudah mendapatkan lebih dari yang pernah ia impikan. Pekerjaan tetap, tempat tinggal layak, kesempatan belajar. "Kenapa Bapak lakukan semua ini?"
Tanyanya jujur. Anang menatapnya tanpa ragu. Karena kamu mengingatkan saya pada sesuatu yang hampir saya lupa. Jawabnya pelan. Bahwa nilai seseorang tidak ditentukan dari penampilan atau latar belakang. Hening menyelimuti ruangan. Dan karena ibu saya percaya pada kamu. Tambah Anang. Kata itu terasa dalam. Beberapa bulan berlalu. Hengki lulus paket SMP, lalu melanjutkan ke jenjang berikutnya. Di kantor, sistem semakin transparan. Audit rutin dilakukan. Perusahaan perlahan menjadi lebih sehat. Tapi perubahan terbesar bukan pada angka laporan, melainkan pada diri Hengki sendiri. Ia mulai terlibat dalam program sosial perusahaan. Mengusulkan ide rumah singgah yang lebih terstruktur untuk anak jalanan, menyediakan pelatihan kerja bagi mereka yang ingin keluar dari kerasnya jalanan. Anang mendukung penuh. Kamu yang pimpin, katanya suatu hari. Dan untuk pertama kalinya, Hengki berdiri bukan sebagai orang yang ditolong, melainkan sebagai orang yang menolong. Suatu malam, ketika ia kembali menjenguk nenek itu, kondisinya terlihat lebih lemah dari biasanya. Napasnya pelan, matanya sering terpejam. Hengki duduk di samping tempat tidur. Ia menggenggam tangan yang dulu pernah ia gendong di punggungnya selama 3 hari penuh. "Nak," bisik nenek itu lirih. Kali ini suaranya begitu jelas, bukan gumaman, bukan lamunan. Sebuah panggilan yang sadar. Air mata mengalir di sudut mata Hengki tanpa ia sadari. Ia tak pernah benar-benar memiliki kesempatan mengucapkan selamat tinggal pada ibunya sendiri. Semuanya terjadi begitu cepat waktu itu. Malam ini terasa berbeda. "Iya, Nek," jawabnya pelan. Nenek itu tersenyum tipis. Genggamannya menguat sebentar, lalu perlahan melemah. Di sisi lain ruangan, Anang berdiri dengan mata berkaca-kaca. Tak ada teriakan, tak ada drama. Hanya keheningan yang dalam. Kepergian itu lembut, seperti daun yang jatuh tanpa suara. Beberapa hari kemudian, setelah prosesi pemakaman yang sederhana namun penuh hormat, Hengki berdiri sendirian di bawah pohon mangga di halaman rumah besar itu. Angin berembus pelan. Ia menatap langit yang cerah. Dulu ia hidup di bawah langit tanpa atap. Sekarang, ia berdiri dengan pijakan yang lebih kokoh. Bukan hanya karena pekerjaan, bukan hanya karena pendidikan, tapi karena ia akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Keluarga. Dan di tengah dunia yang pernah begitu dingin padanya, satu pelukan di trotoar telah menghapus sepi yang bertahun-tahun ia simpan sendiri. Lampu merah menyala lebih lama dari biasanya. Kendaraan berhenti berlapis-lapis. Knalpot mengepulkan asap yang bercampur sisa hujan. Hengki berjalan perlahan di sela barisan mobil, menawarkan tisu dengan wajah setenang mungkin meski perutnya kosong. Ketika lampu hampir berubah hijau, matanya kembali menangkap sosok di sudut trotoar yang tadi sempat dilihatnya sekilas. Seorang nenek tua duduk bersandar pada tiang listrik. Tubuhnya kecil dan kurus. Rambutnya putih kusut menempel di pipi yang keriput. Bajunya basah sebagian, seperti sudah lama terkena hujan. Orang-orang melintas tanpa benar-benar melihatnya. Ada yang menoleh sekilas lalu mempercepat langkah. Ada yang bahkan hampir menyenggolnya karena terlalu fokus pada layar ponsel. Kota tetap berjalan, seolah sosok renta itu hanya bagian dari bayangan. Hati Hengki terasa terusik. Ia menunggu sampai lampu berubah hijau dan kendaraan mulai bergerak. Setelah jalan agak lengang, ia menyeberang pelan menuju trotoar. Langkahnya ragu. Hidup di jalanan mengajarkannya untuk tidak mudah terlibat urusan orang lain. Kadang menolong justru membawa masalah. Tapi kali ini kakinya tetap mendekat. "Nek," ucapnya pelan. Nenek itu tak langsung menjawab. Matanya menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. Bibirnya bergerak-gerak seperti berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Hengki berjongkok. Dari dekat ia bisa melihat tangan nenek itu gemetar. Kulitnya dingin. Di sampingnya, tak ada tas besar atau barang berharga. Hanya kantong plastik kecil berisi botol air kosong. "Nek, rumahnya di mana?" tanya Hengki pelan. Nenek itu menoleh perlahan. Matanya seperti mencari-cari wajah di hadapannya. "Kereta? Sudah berangkat? Jangan ketinggalan," gumamnya lirih. Hengki terdiam. Ia mencoba bertanya lagi.
Tapi jawaban yang keluar tak pernah nyambung. Kadang nenek itu menyebut nama seseorang. Kadang menyebut tempat yang tak jelas. Kadang hanya tersenyum sendiri. Angin sore bertiup lebih kencang. Tubuh nenek itu terlihat semakin gemetar. Hengki memperhatikan kakinya. Salah satunya sedikit membengkak. Dan posisi duduknya seperti orang yang terlalu lama berjalan, lalu tak kuat berdiri lagi. "Sudah makan belum, Nek?" tanya Hengki. Nenek itu menatapnya, lalu menggeleng pelan. Ada air mata tipis di sudut matanya. Entah karena angin atau karena lapar. Perut Hengki kembali terasa perih. Uang di sakunya tinggal beberapa lembar ribuan, dan recehan logam hasil pagi tadi. Sebagian sudah diambil preman. Seharusnya itu untuk makan malamnya. Ia menatap warung kecil di seberang jalan. Jaraknya tak jauh. Tanpa banyak berpikir, Hengki berdiri dan menyeberang lagi. Ia membeli sebungkus nasi sederhana dan teh hangat. Uangnya hampir habis setelah itu. Ia kembali ke trotoar dan duduk di samping nenek itu. Pelan-pelan ia membuka bungkus nasi dan menyodorkannya. "Makan dulu, Nek." Nenek itu menatap makanan itu cukup lama, seperti sedang mencoba mengingat sesuatu. Lalu tangannya yang gemetar mulai menyuap nasi perlahan. Setiap suapan terasa seperti perjuangan. Hengki memperhatikan dengan diam. Ada rasa hangat aneh yang muncul di dadanya. Perasaan yang jarang ia rasakan sejak kedua orang tuanya meninggal. Hujan kembali turun rintik-rintik. Hengki memindahkan posisi duduknya sedikit agar tubuhnya melindungi nenek itu dari angin. Ia tak punya payung, tak punya jaket tebal. Hanya tubuhnya sendiri yang bisa jadi penghalang. "Rumahnya jauh, Nek?" tanya Hengki lagi dengan suara lebih lembut. "Anak, cari ibu," gumam nenek itu tiba-tiba. Hengki tertegun. "Anak siapa, Nek? Anang? Jangan bilang ayahmu marah nanti," lanjutnya dengan nada tak jelas. Nama itu menggantung di kepala Hengki. Anang. Ia mencoba bertanya lebih jauh, tapi nenek itu kembali melantur. Kadang tertawa kecil, kadang menunduk diam seperti kehilangan arah pikiran. Malam semakin turun. Lampu-lampu jalan menyala kuning pucat. Trotoar mulai sepi. Beberapa pedagang kaki lima sudah berkemas. Udara menjadi lebih dingin setelah hujan. Hengki tahu ia tak bisa meninggalkan nenek itu sendirian. Jika ia pergi, bisa saja nenek itu tertidur di sana dan tak pernah bangun lagi. Atau mungkin ada orang jahat yang memanfaatkan keadaannya. Pikiran itu membuat dada Hengki terasa sesak. Ia mencoba membantu nenek itu berdiri. Kaki nenek itu langsung gemetar hebat. Tubuhnya hampir terjatuh jika tidak cepat ditahan Hengki. Jelas sekali ia tak mampu berjalan jauh. "Sakit ya, Nek?" bisik Hengki. Nenek itu hanya mengangguk pelan. Di kepala Hengki terjadi pertarungan kecil. Ia sendiri tak punya tempat tinggal. Setiap malam ia berpindah-pindah mencari emperan toko yang aman. Membawa satu orang saja sudah berat, apalagi membawa nenek tua yang tak bisa berjalan. Namun meninggalkannya terasa lebih berat. Ia menatap langit yang gelap. Dalam hati ia berbisik pada Allah agar diberi jalan. Akhirnya ia mengambil keputusan yang bahkan membuat dirinya sendiri terkejut. Hengki membungkuk perlahan di depan nenek itu. "Pegangan ya, Nek." Dengan hati-hati ia mengangkat tubuh renta itu ke punggungnya. Terasa ringan tapi rapuh, seperti menggendong kenangan yang bisa pecah kapan saja. Nenek itu memeluk lehernya lemah, napasnya hangat di tengkuk Hengki. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup sendirian, Hengki merasakan ada seseorang yang bergantung padanya sepenuhnya. Ia berdiri pelan, menyesuaikan keseimbangan. Ukulelenya bergeser ke samping, tas kecil berisi tisu tergantung di bahunya. Beberapa orang yang lewat menatap heran, ada yang berbisik, ada yang tersenyum simpati, ada pula yang mencibir, mengira ini hanya sandiwara untuk mencari uang lebih banyak. Hengki tak peduli. Ia melangkah perlahan menyusuri trotoar. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena beban di punggungnya, tapi karena tanggung jawab yang tiba-tiba hadir dalam hidupnya. Ia tahu malam ini ia tak bisa tidur sembarangan. Ia harus mencari tempat yang lebih aman, mungkin di teras ruko yang lampunya masih menyala. Mungkin di depan minimarket yang ada kamera pengawasnya. Angin malam meniup rambutnya yang basah. Tubuhnya lelah, tapi ada tekad baru yang tumbuh pelan. Dalam benaknya, nama Anang kembali terngiang. Entah siapa orang itu.
entah benar atau hanya bagian dari ingatan yang kabur. Yang jelas, mulai malam itu, hidup Hengki tak lagi hanya tentang dirinya sendiri. Di punggungnya, seorang nenek tua tertidur pelan, seolah menemukan sedikit rasa aman di tengah kota yang tak pernah benar-benar peduli. Malam itu, kota terasa lebih panjang dari biasanya. Hengki melangkah perlahan menyusuri trotoar dengan nenek tua di punggungnya. Lampu-lampu toko mulai dipadamkan satu persatu. Suara klakson berkurang, digantikan dengung kendaraan yang melintas jarang-jarang. Udara dingin merayap ke selap pakaian tipisnya. Nenek itu tertidur dengan kepala bersandar di bahunya. Napasnya pelan, terkadang terputus seperti orang yang sangat kelelahan. Setiap kali tubuh renta itu sedikit bergerak, Hengki menyesuaikan posisi agar tidak terjatuh. Ia berhenti di depan sebuah ruko yang sudah tutup. Terasnya cukup lebar dan tidak terlalu gelap. Di sudut ada kardus bekas yang bisa dijadikan alas. Hengki menurunkan nenek itu dengan hati-hati, lalu duduk bersandar di dinding. Ia membuka tas kecilnya, mengambil kain tipis yang biasa ia pakai sebagai selimut. Kain itu ia selimutkan ke tubuh nenek tersebut. Untuk dirinya sendiri, ia hanya menyandarkan punggung pada tembok dingin. Perutnya kembali bergejolak. Sejak siang ia belum makan. Uangnya habis untuk membeli nasi tadi. Tapi melihat nenek itu tertidur sedikit lebih tenang, membuat rasa lapar itu seperti mundur ke belakang. Ia menatap jalanan yang mulai sepi. Dulu, ketika pertama kali tidur di luar, ia selalu takut. Takut ada yang mencuri barangnya, takut dipukul preman, takut digiring petugas. Lama-lama, rasa takut itu berubah menjadi kebiasaan. Ia belajar tidur dengan satu mata terbuka. Belajar bangun hanya karena suara langkah kaki. Malam ini berbeda. Ia bukan hanya menjaga dirinya sendiri. Ia menjaga seseorang yang bahkan tidak tahu siapa dirinya. Tiba-tiba, nenek itu bergerak pelan. Matanya terbuka sedikit. "Nak, jangan pergi," gumamnya lirih. Hengki terdiam. Kata itu seperti menyentuh bagian terdalam yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Tak ada yang memanggilnya nak sejak ibunya meninggal. "Nggak pergi, Nek," jawabnya pelan. Nenek itu kembali terlelap. Hengki memandangi wajah keriput itu dalam cahaya lampu jalan yang redup. Ia membayangkan, mungkin dulu nenek ini juga pernah menggendong anaknya seperti ini. Mungkin dulu ia pernah menahan lapar demi orang lain. Malam berjalan lambat, angin makin dingin. Beberapa kali Hengki menggigil, tapi ia menahan diri untuk tidak menarik selimut dari tubuh nenek itu. Menjelang subuh, hujan tipis kembali turun. Tetesannya masuk dari sela atap teras ruko. Hengki segera bangun dan memindahkan posisi nenek itu sedikit lebih ke dalam. Ia duduk kembali, memeluk kedua lututnya agar hangat. Langit perlahan berubah abu-abu. Pagi datang bersama suara pedagang yang mulai membuka lapak. Hengki bangun dengan tubuh pegal. Pundaknya sakit karena semalaman menopang beban. Tapi ketika ia melihat nenek itu masih bernapas tenang, rasa sakit itu terasa layak. Ia membantu nenek itu duduk. "Nek, kita cari makan lagi ya." Nenek itu memandang kosong, lalu tersenyum kecil tanpa sebab yang jelas. Hari kedua dimulai lebih berat. Hengki kembali ke lampu merah. Kali ini dengan nenek di punggungnya sejak pagi. Ukulele tetap tergantung. Tas tisu tetap ia bawa. Beberapa pengendara terkejut melihatnya. Ada yang memberi uang lebih banyak dari biasanya. Ada pula yang berbisik sinis, mengira ia memanfaatkan keadaan untuk mencari simpati. Seorang ibu muda membuka kaca mobil dan memberi uang cukup besar. Wajahnya tampak iba. Hengki hanya mengangguk terima kasih tanpa banyak bicara. Namun tidak semua bersikap lembut. Dua preman yang kemarin meminta setoran kembali mendekat. Kali ini tatapan mereka lebih tajam. "Sekarang pakai trik baru ya?" Salah satu dari mereka berkata pelan. Hengki tak menjawab. Ia hanya menatap lurus. Mereka meminta bagian lebih besar dari biasanya. Hengki mencoba menjelaskan bahwa ia membawa orang sakit. Tapi penjelasan tak banyak berarti di jalanan. Akhirnya sebagian uangnya kembali berpindah tangan. Setelah mereka pergi,
Hengki berdiri diam beberapa saat. Ada amarah kecil yang mendidih di dadanya. Bukan karena uangnya berkurang, tapi karena ia merasa tak berdaya melindungi orang yang sedang ia gendong. Ia menelan rasa itu dalam-dalam. Siang menjelang, panas menyengat. Keringat mengalir di pelipisnya. Nenek itu mulai gelisah di punggungnya. Hengki mencari warung kecil dan membeli bubur hangat dari sisa uangnya. Kali ini ia hanya membeli 1 porsi kecil. Ia menyuapi nenek itu perlahan di bawah pohon rindang. Setiap suapan membuat wajah renta itu sedikit lebih hidup. "Anang datang belum?" tanya nenek itu tiba-tiba. Hengki kembali mendengar nama itu. "Anang siapa, Nek?" Nenek itu terdiam cukup lama, lalu menatap langit. "Anak ibu, jangan marah ya." Kalimat itu terputus tanpa kelanjutan. Nama Anang makin melekat di pikiran Hengki. Mungkin itu anaknya. Mungkin orang yang sedang mencarinya. Tapi bagaimana cara menemukan seseorang di kota sebesar ini hanya dengan 1 nama? Ia tak punya ponsel pintar, tak punya akses untuk mencari. Yang ia punya hanya kaki untuk berjalan dan punggung untuk menggendong. Sore hari datang bersama kelelahan yang lebih berat dari kemarin. Langkah Hengki mulai goyah. Bahunya terasa seperti ditarik ke bawah. Tapi setiap kali ia ingin berhenti, nenek itu memeluk lehernya lebih erat. Seolah punggung Hengki telah menjadi satu-satunya rumah yang ia miliki. Malam kedua tiba. Kali ini mereka tidur di depan minimarket yang masih buka 24 jam. Cahaya lampunya terang, sedikit memberi rasa aman. Beberapa pengunjung memandang dengan heran, tapi tak ada yang mengusir. Hengki duduk bersandar pada tembok kaca. Nenek itu tertidur di pangkuannya. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Rambut berantakan, wajah kusam, mata lelah. Di pangkuannya seorang nenek yang tak ia kenal. Jika ada orang yang mengatakan 2 hari lalu bahwa hidupnya akan seperti ini, mungkin ia akan tertawa tak percaya. Namun di balik lelah yang menumpuk, ada perasaan baru yang tak bisa ia jelaskan. Rasa dibutuhkan. Rasa berarti. Untuk pertama kalinya sejak lama, Hengki tidak merasa sepenuhnya sendirian. Ia tak tahu bahwa di belahan kota lain, seseorang sedang panik mencari ibu yang hilang. Seseorang yang memiliki kekuasaan dan harta berlimpah, tapi tak mampu menemukan satu orang paling berharga dalam hidupnya. Sementara itu, di bawah cahaya minimarket yang tak pernah padam, seorang pria pang memejamkan mata sebentar, menjaga agar pelukan di pangkuannya tetap hangat sampai pagi datang lagi. Hari ketiga datang tanpa ampun. Matahari bahkan belum sepenuhnya terbit ketika Hengki sudah terbangun. Punggungnya terasa seperti ditusuk-tusuk, bahunya kaku, lehernya nyeri karena semalaman bersandar pada dinding kaca minimarket. Nenek itu masih tertidur di pangkuannya. Wajahnya pucat, garis-garis keriputnya terlihat lebih dalam di bawah cahaya pagi yang samar. Hengki menggerakkan kakinya pelan agar aliran darah kembali lancar. Ia tak ingin nenek itu terbangun karena gerakannya. Perutnya kosong total. Semalam ia tidak makan sama sekali, hanya minum air keran dari samping minimarket. Ia menatap ke langit yang mulai memerah. Dalam hati ia berbisik pada Allah agar hari ini diberi sedikit kemudahan. Ketika nenek itu mulai membuka mata, Hengki tersenyum kecil. "Pagi, Nek." Nenek itu memandangnya lama, seperti mencoba mengenali wajah di depannya, lalu tangannya yang kurus menyentuh pipi Hengki pelan. "Kamu sudah besar," gumamnya. Hengki terdiam. Ia tahu nenek itu tidak benar-benar melihat dirinya. Mungkin yang ia lihat adalah bayangan masa lalu, mungkin wajah anaknya, mungkin seseorang yang pernah ia cintai. Tapi sentuhan itu membuat dada Hengki menghangat. Hari itu ia memutuskan kembali ke lampu merah pertama tempat ia menemukan nenek itu. Mungkin ada petunjuk, mungkin ada orang yang mengenali. Ia menggendong nenek itu lagi, langkahnya terasa lebih berat dari 2 hari sebelumnya. Kakinya pegal, kepalanya sedikit pusing. Di lampu merah, lalu lintas lebih padat, hari kerja. Orang-orang terburu-buru. Hengki mulai mengamen pelan. Suaranya serak karena kurang tidur dan kurang makan. Tapi ia tetap memetik ukulele dengan sepenuh hati.
Beberapa pengendara memberi uang lebih banyak ketika melihat nenek di punggungnya. Seorang bapak tua bahkan menurunkan kaca dan bertanya singkat, "Itu ibumu?" Hengki hanya menggeleng pelan. "Bukan, Pak." Lampu berubah hijau sebelum percakapan berlanjut. Menjelang siang, panas terasa menyengat. Aspal memantulkan cahaya menyilaukan. Keringat membasahi kaos hitamnya. Tiba-tiba nenek itu mengerang pelan di punggungnya. Hengki segera menepi dan menurunkannya ke bawah pohon. Napas nenek itu terdengar lebih berat dari biasanya. "Sakit ya, Nek?" Nenek itu memegang dadanya sebentar, lalu memejamkan mata. Rasa panik mulai merambat di tubuh Hengki. Ia tak tahu harus membawa kemana. Rumah sakit membutuhkan uang. Klinik pun belum tentu mau menerima tanpa biaya. Ia melihat ke sekeliling. Berharap ada seseorang yang bisa membantu. Tapi orang-orang hanya lewat. Sebagian menatap sekilas lalu pergi. Ia membelikan air mineral dari sisa receh di sakunya. Uangnya kini benar-benar tinggal sedikit. Perlahan ia membantu nenek itu minum. "Anang, marah. Jangan bilang ibu keluar." Gumam nenek itu di sela napasnya. Nama itu kembali. Kali ini nada suaranya terdengar seperti ketakutan. Hengki mulai menyadari bahwa nenek ini bukan orang sembarangan. Caranya berbicara tentang anaknya, tentang rumah, tentang seseorang yang bisa marah jika ia pergi tanpa izin. Semua itu terdengar seperti kehidupan yang jauh berbeda dari jalanan. Sore mendekat ketika masalah lain muncul. Dua preman yang sama kembali menghampiri. Kali ini wajah mereka tak bersahabat. "Sekarang wilayah ini makin ramai karena kamu," salah satu dari mereka berkata datar. "Kalau mau tetap di sini, setorannya naik." Hengki menahan napas. "Bang, saya cuma jualan tisu. Ini juga ada orang sakit," ucapnya pelan. Salah satu preman menatap nenek itu, lalu tersenyum sinis. "Jangan drama." Tangan kasar itu hampir menyentuh tas kecil Hengki. Refleks, Hengki berdiri menghadang. Bukan dengan amarah, tapi dengan keteguhan yang tak biasa. Ia tak peduli jika harus dipukul. Yang ia pedulikan hanya satu, jangan sampai nenek itu tersentuh kasar. Ketegangan berlangsung beberapa detik yang terasa panjang. Lalu dari arah jalan terdengar klakson panjang dari kendaraan besar yang hendak berbelok. Perhatian para preman teralih. Mereka mengumpat pelan dan akhirnya pergi. Mungkin tak ingin menarik perhatian lebih. Hengki menghela napas panjang. Lututnya terasa lemas setelah itu. Ia duduk kembali di samping nenek itu, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu. Hari ketiga benar-benar menguras tenaga. Matahari mulai turun ketika tubuh Hengki mulai goyah. Kepalanya pening, pandangannya sesekali kabur. Ia sadar jika terus seperti ini, ia bisa pingsan. Dan jika itu terjadi, siapa yang akan menjaga nenek ini? Ia memaksa dirinya berjalan lagi, menjual beberapa bungkus tisu terakhir. Recehan yang terkumpul cukup untuk membeli sedikit nasi dan lauk murah. Kali ini ia membagi 2 porsi kecil. Separuh untuk nenek itu, separuh untuk dirinya sendiri. Suapan pertama yang masuk ke mulutnya terasa seperti menyelamatkan nyawa. Malam kembali turun untuk ketiga kalinya sejak pertemuan mereka. Langit lebih cerah dari 2 malam sebelumnya. Tak ada hujan. Angin berembus pelan, membawa aroma kota yang tak pernah benar-benar bersih. Hengki memilih tidur di bawah jembatan layang yang cukup ramai kendaraan, sehingga terasa lebih aman. Ia menggelar kardus sebagai alas, menurunkan nenek itu dengan hati-hati. Tubuhnya sendiri hampir tak sanggup berdiri. Ia duduk di samping nenek itu, menatap lampu-lampu mobil yang melintas di atas mereka seperti bintang bergerak. "Besok kita cari rumahnya ya, Nek," bisiknya pelan. Nenek itu tak menjawab, napasnya pelan tapi stabil. Hengki memejamkan mata sebentar. Ia tak tahu bahwa di waktu yang hampir bersamaan, di sebuah rumah besar dengan pagar tinggi dan lampu halaman yang terang, seorang pria berjas sedang berdiri gelisah.
Telepon di tangannya tak berhenti berdering. Orang-orang berlalu lalang mencari kabar. 3 hari sudah, wanita yang paling ia cintai menghilang tanpa jejak. Dan di bawah jembatan kota yang sama, orang yang ia cari berada hanya beberapa kilometer darinya, tertidur di samping seorang pria pang yang hampir kehabisan tenaga. Malam itu, Hengki tak lagi hanya kelelahan. Ia berada di batas terakhir kekuatannya. Pagi keempat datang bersama rasa nyeri yang menjalar dari pundak hingga pinggang Hengki. Tubuhnya seperti bukan miliknya lagi. Setiap gerakan terasa lambat dan berat. Di bawah jembatan, udara masih lembab. Suara kendaraan di atas kepala mereka tak pernah benar-benar berhenti. Nenek itu terbangun lebih awal dari biasanya. Matanya terlihat kosong, namun lebih tenang dibanding kemarin. Hengki membantu nenek itu duduk perlahan. Wajahnya semakin pucat. Kaki yang bengkak tampak lebih parah. Ada kekhawatiran yang tak bisa lagi ia abaikan. Hari ini harus berbeda, pikirnya. Ia tak bisa terus begini. Ia harus menemukan sesuatu. Petunjuk, alamat, seseorang. "Nek, anak itu tinggal di mana?" tanya Hengki pelan. Nenek itu memandang jauh ke arah jalan raya yang mulai ramai. Bibirnya bergerak perlahan. "Rumah besar, ada pohon mangga, ayahmu marah kalau ibu keluar." Jawaban itu menggantung tanpa arah. Rumah besar, pohon mangga. Di kota sebesar ini, berapa banyak rumah besar yang punya pohon mangga? Hengki menarik napas panjang. Ia mengangkat nenek itu kembali ke punggungnya. Rasa sakit di bahunya seperti ditusuk jarum, namun ia tak punya pilihan lain. Ia memutuskan kembali ke kawasan lampu merah utama, tempat arus kendaraan lebih ramai. Mungkin di sana peluang bertemu orang yang mengenal nenek ini lebih besar. Matahari mulai meninggi ketika mereka sampai di persimpangan besar. Deretan mobil mewah, bus kota, motor yang saling mendahului. Suara klakson bersahutan. Hengki mulai berjalan di sela kendaraan. Tisu di tangan kiri, ukulele tergantung di bahu. Nenek itu diam di punggungnya. Kepalanya bersandar lemah. Beberapa orang memperhatikan lebih lama hari ini. Mungkin karena kondisi nenek itu terlihat semakin rapuh. Mungkin karena wajah Hengki yang benar-benar kelelahan. Seorang wanita paruh baya membuka kaca mobilnya dan bertanya singkat apakah nenek itu butuh dibawa ke rumah sakit. Hengki hanya menggeleng. Ia tak tahu harus menjawab apa. Rumah sakit butuh uang, dan ia hampir tak punya apa-apa. Lampu merah kembali menyala. Deretan mobil berhenti rapat. Hengki melangkah pelan ke sisi kanan jalan, menawarkan tisu pada sebuah mobil hitam mengilap, yang tampak lebih mewah dari kendaraan di sekitarnya. Kacanya gelap, mesinnya masih menyala halus. Ia tak berharap banyak. Namun sebelum ia sempat menjauh, kaca belakang mobil itu turun perlahan. Sepasang mata tajam menatap ke arahnya. Bukan pada tisu di tangannya, bukan pada wajahnya, melainkan pada sosok rentah di punggungnya. Waktu terasa melambat. Mata pria di dalam mobil itu membesar. Wajahnya berubah pucat dalam hitungan detik. Pintu mobil terbuka mendadak, bahkan sebelum lampu berubah warna. Seorang pria berjas mahal keluar dengan langkah tergesa. Sepatu kulitnya menginjak aspal tanpa peduli genangan air kecil di sana. "Ibu?" Suara itu terdengar serak dan hampir tak percaya. Hengki terdiam. Nenek di punggungnya bergerak pelan. Pria itu mendekat dengan wajah gemetar. Tangannya terulur seolah takut jika yang dilihatnya hanya bayangan. "Ibu, dari mana saja? 3 hari saya cari." Orang-orang di sekitar mulai menoleh. Beberapa pengawal berpakaian rapi turun dari mobil lain yang berhenti di belakang. Suasana mendadak tegang dan sunyi di tengah keramaian. Hengki masih berdiri kaku. Pria itu menatapnya, lalu menatap kembali nenek itu. Matanya berkaca-kaca. "Ini ibu saya," ucapnya pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Nenek itu membuka mata sedikit. Ia memandang wajah pria di depannya dengan tatapan samar. "Anang," nama itu keluar begitu saja dari bibirnya. Pria itu tak mampu lagi menahan air mata. Ia memeluk tubuh renta itu dengan hati-hati, seolah takut menyakitinya. Jas mahalnya tak lagi penting. Ia berlutut di tengah jalan tanpa memperdulikan orang-orang yang melihat. "Ibu, jangan pergi lagi. Saya cari kemana-mana." Lampu lalu lintas berubah hijau.
Namun kendaraan tak segera bergerak. Beberapa pengemudi memilih menunggu, menyaksikan momen yang terasa lebih penting dari sekadar perjalanan. Hengki perlahan menurunkan nenek itu dari punggungnya, agar pria itu bisa memeluknya lebih dekat. Tubuhnya sendiri terasa ringan sekaligus kosong saat beban itu lepas. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, pundaknya tak lagi menopang siapapun. Pria berjas itu berdiri kembali, mencoba menenangkan diri. Ia menatap Hengki dengan ekspresi campur aduk, antara syok, syukur, dan rasa tak percaya. "Kamu yang bersama ibu saya selama ini?" Hengki hanya mengangguk pelan. Ia tak tahu harus berkata apa. Ia bahkan tak tahu siapa pria di depannya selain bahwa namanya Anang. Salah satu pengawal mendekat, mencoba membantu memapah nenek itu ke mobil. Namun nenek itu masih memegang erat lengan Hengki, seperti enggan melepaskan. Anang memperhatikan hal itu. Ia memandang penampilan Hengki dari ujung rambut hingga kaki. Tato, jaket lusuh, sandal usang. Kontras dengan mobil Alphard hitam yang masih menyala di belakang mereka. "Kamu temukan ibu saya di mana?" tanya Anang dengan suara yang kini lebih tenang. "Di trotoar, Pak. Sendirian. Gak bisa jalan," jawab Hengki singkat. Tak ada dramatisasi dalam suaranya, hanya kejujuran sederhana. Anang memejamkan mata sejenak. Wajahnya menegang menahan rasa bersalah. "Terima kasih," ucapnya pelan, tapi berat. Kata itu bukan sekedar formalitas. Ia tahu, tanpa pria di depannya, ibunya mungkin tak akan bertahan 3 hari di jalanan. Pengawal membuka pintu mobil. Nenek itu akhirnya dipindahkan dengan hati-hati ke kursi belakang. Sebelum pintu tertutup, tangannya kembali mencari sesuatu di udara. Hengki berdiri di sana, tak tahu apakah harus pergi atau tetap menunggu. Anang menatapnya lagi, kali ini lebih dalam, seolah mencoba memahami siapa sebenarnya pria pang yang menggendong ibunya selama 3 hari tanpa imbalan apapun. Suara klakson mulai terdengar lagi dari belakang, arus lalu lintas tak bisa tertahan lebih lama. Namun sebelum mobil itu benar-benar bergerak, Anang melangkah mendekat pada Hengki. "Ikut saya," katanya singkat. Bukan perintah keras, bukan pula sekadar ajakan biasa. Suara itu terdengar seperti awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pertemuan di lampu merah. Suara "ikut saya" itu masih menggantung di telinga Hengki ketika mobil-mobil di belakang mulai membunyikan klakson panjang. Pengawal memberi isyarat agar mereka menepi terlebih dahulu. Anang membuka pintu mobil bagian tengah. Matanya kembali menatap Hengki, kali ini lebih tenang, namun tetap dalam. "Kita bicara di tempat yang lebih aman," ucapnya singkat. Hengki ragu beberapa detik. Ia menoleh ke arah jalan, ke trotoar yang selama ini menjadi wilayah hidupnya, ke lampu merah, tempat ia biasa berdiri. Semua terasa akrab, keras, tapi ia mengenalnya. Mobil Alphard hitam itu terasa seperti dunia lain. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, dari dalam mobil terdengar suara lirih. "Nak, jangan pergi." Itu suara nenek itu. Bukan memanggil Anang, tapi memanggil dirinya. Anang jelas mendengarnya. Ekspresinya berubah. "Ibu pegang tangan kamu," katanya pelan. Hengki mendekat ke pintu mobil yang masih terbuka. Nenek itu benar-benar menggenggam ujung jaket lusuhnya, seolah takut ditinggalkan. Hati Hengki mengeras dan melunak dalam waktu bersamaan. Akhirnya ia masuk ke mobil, duduk di kursi paling ujung, menjaga jarak. Tubuhnya kaku. Ia belum pernah duduk di dalam mobil semewah ini. Aroma kulit dan parfum mahal memenuhi udara. Kontras dengan bau aspal dan hujan yang masih melekat di pakaiannya. Pintu tertutup. Mobil mulai bergerak pelan, meninggalkan persimpangan yang menjadi saksi pertemuan takdir mereka. Di dalam, suasana hening beberapa saat. Hanya suara mesin halus dan napas nenek yang terdengar. Anang duduk berhadapan dengan Hengki. Wajahnya masih menyimpan sisa tangis. Seorang pria yang terbiasa memberi perintah kini tampak rapuh. "Nama kamu siapa?" tanyanya akhirnya. "Hengki, Pak." Anang mengangguk pelan. "Saya Anang." Nama itu kini tak lagi hanya gumangan samar dari bibir nenek. Hengki menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi berlalu. Ia tak tahu kemana mereka pergi. 3 hari ibu hilang, lanjut Anang dengan suara lebih rendah. Dia memang sering linglung, kadang keluar rumah tanpa bilang siapa-siapa, tapi tidak pernah selama ini. Ia berhenti sejenak, menelan sesuatu di tenggorokan. "Saya kerahkan orang cari kemana-mana, lapor polisi, cek rumah sakit, tak ada kabar."
Hengki mendengar dengan diam. Ia membayangkan 3 hari itu dari sisi berbeda. Di satu sisi kota, seorang pria kaya menggerakkan banyak orang untuk mencari. Di sisi lain, seorang nenek tua berjalan tanpa arah sampai kakinya tak kuat lagi. Dan di tengahnya, iya. "Kamu temukan ibu saya dalam keadaan apa?" tanya Anang. "Duduk di trotoar, Pak. Kelaparan. Kakinya nggak bisa jalan," jawab Hengki jujur. "Nggak ada siapa-siapa." Anang menutup mata sesaat. Rahangnya mengeras. Mobil berbelok memasuki kawasan yang lebih sepi dan tertata. Pagar-pagar tinggi, taman rapi, pos satpam di setiap sudut. Akhirnya mobil berhenti di depan rumah besar dengan halaman luas. Benar-benar rumah besar seperti yang digumamkan nenek itu. Hengki menatap bangunan itu tanpa sadar. Di halaman depan, sebuah pohon mangga berdiri kokoh. Dadanya bergetar pelan. Pengawal segera membuka pintu. Beberapa asisten rumah tangga berlari kecil menyambut dengan wajah cemas. Nenek itu dipindahkan ke kursi roda yang sudah disiapkan. Sebelum dibawa masuk, nenek itu kembali menoleh ke arah Hengki. Matanya sayu, tapi ada sesuatu yang menahan. "Nak?" Hengki mendekat sekali lagi. Tangannya disentuh lembut. Anang memperhatikan semua itu tanpa berkata-kata. Di dalam rumah, suasana sibuk. Dokter pribadi sudah menunggu. Perawat membantu memeriksa kondisi nenek itu. Suara instruksi terdengar pelan namun tegas. Hengki berdiri canggung di dekat pintu. Sendal usangnya kontras dengan lantai marmer yang mengilap. Ia merasa seperti orang asing yang tak sengaja masuk ke dunia orang lain. Beberapa staf memandangnya dengan heran. Ada yang berbisik pelan. Mungkin mereka bertanya-tanya, siapa pria pang yang ikut bersama tuan rumah? Anang berjalan mendekat. "Kamu sudah makan?" tanyanya. Hengki terdiam sejenak. Ia tak ingin terlihat menyedihkan. "Sudah, Pak," jawabnya singkat. Anang menatap wajahnya beberapa detik lebih lama, seolah bisa membaca kebohongan kecil itu. "Tunggu di sini." Beberapa menit kemudian, seorang staf membawa makanan hangat dan segelas air. Hengki ragu menyentuhnya. Tangannya terasa kotor dibanding meja makan mewah itu. Namun rasa lapar lebih kuat. Ia makan perlahan, berusaha tidak terlihat rakus meski perutnya seperti menjerit. Dari kejauhan, Anang berdiri memandanginya. Bukan dengan tatapan merendahkan, tapi dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Setelah dokter selesai memeriksa, Anang kembali menghampiri Hengki. "Ibu dehidrasi dan kelelahan berat, tapi dokter bilang tidak ada luka serius," ucapnya. "Kalau tidak segera dibawa, mungkin bisa lebih parah." Kalimat itu menggantung. Hengki hanya mengangguk pelan. Hening kembali menyelimuti ruangan. Lalu sesuatu yang tak diduga terjadi. Anang melangkah lebih dekat. Sebelum Hengki sempat bereaksi, pria berjas mahal itu menundukkan kepala sedikit. "Terima kasih," ucapnya dengan suara berat. Bukan basa-basi. Bukan sekadar ucapan sopan. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. "Kamu jaga ibu saya ketika banyak orang bahkan tidak berhenti melihatnya." Ruangan terasa sunyi. Seorang miliarder berdiri di hadapan pria pang jalanan, mengucapkan terima kasih dengan tulus. Hengki tak pernah membayangkan momen seperti ini dalam hidupnya. Ia tak merasa melakukan sesuatu yang luar biasa. Baginya, ia hanya tak sanggup meninggalkan orang tua sendirian di trotoar. "Saya cuma nggak tega, Pak," ucapnya pelan. Jawaban sederhana itu justru membuat dada Anang semakin sesak. Ia terdiam cukup lama, lalu berkata dengan nada berbeda. "Kamu tinggal di mana?" Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya berat. "Di jalan, Pak." Anang menghela napas panjang. Ia menatap pria di depannya sekali lagi, melihat tato, jaket lusuh, sandal tipis. Tapi di balik semua itu, ia melihat sesuatu yang jarang ia temukan, bahkan di ruang rapat perusahaan besarnya. Ketulusan. "Ikut saya lagi," ucap Anang pelan. Bukan untuk perjalanan singkat kali ini, tapi untuk sesuatu yang lebih jauh dari sekadar pulang ke rumah. Hengki belum tahu, keputusan berikutnya akan membawa hidupnya melampaui lampu merah dan trotoar yang selama ini ia kenal. Kata-kata itu masih terngiang ketika Hengki berdiri di ruang tamu besar rumah Anang.
Ikut saya lagi. Bukan sekadar ikut duduk di mobil. Bukan sekadar menemani sampai nenek itu tertidur. Ada nada berbeda dalam suara Anang tadi. Nada yang serius. Beberapa jam telah berlalu sejak dokter selesai memeriksa. Nenek itu kini beristirahat di kamar yang luas dengan jendela menghadap taman. Perawat berjaga di dekatnya. Suasana rumah berlahan tenang. Hengki masih duduk di ujung sofa, merasa tubuhnya terlalu kotor untuk bersandar penuh. Ia sudah mandi atas permintaan staf rumah. Pakaian lamanya diganti dengan kaos dan celana sederhana milik salah satu pegawai. Rambutnya masih acak-acakan, tapi kini bersih dari debu jalanan. Meski begitu, ia tetap merasa seperti orang asing. Anang masuk ke ruang tamu dengan langkah tenang. Jasnya sudah diganti, tapi wibawanya tetap terasa. Ia duduk berhadapan dengan Hengki, tidak menjaga jarak berlebihan. Ibu sudah tidur, ucapnya pelan. Hengki mengangguk. Hening beberapa detik. Saya sudah dengar cerita lengkap dari perawat, lanjut Anang. Kamu menggendong ibu saya selama 3 hari. Hengki menunduk sedikit. Ia tak tahu harus menanggapi bagaimana. Kenapa kamu lakukan itu? Pertanyaan itu tidak terdengar menuduh, lebih seperti ingin memahami. Hengki berpikir sejenak. Jawaban yang muncul bukanlah kalimat panjang. Saya juga pernah ditinggal sendirian, Pak, katanya pelan. Rasanya nggak enak kalau nggak ada yang peduli. Anang terdiam. Kalimat sederhana itu seperti membuka sesuatu yang lama ia tutup rapat dalam dirinya. Ia memang memiliki segalanya, rumah besar, perusahaan, uang, orang-orang yang selalu siap menjalankan perintah. Tapi dalam 3 hari terakhir, ia merasa tak berdaya. Ia sadar bahwa kekuasaan tidak selalu berarti mampu melindungi orang yang dicintai. Kamu sekolah sampai mana? Tanya Anang lagi. Nggak lulus SMP, Pak. Kenapa? Nggak ada biaya. Jawaban itu datar, tanpa keluhan, seolah itu hanya fakta biasa. Anang menyandarkan punggungnya perlahan, pikirannya bekerja cepat. Ia menatap pria di depannya lebih dalam, bukan melihat tato atau masa lalu jalanannya, tapi melihat keberanian berdiri menghadapi preman demi seorang nenek yang bukan siapa-siapa baginya. Kamu mau kerja? Tanya Anang tiba-tiba. Hengki mengangkat kepala. Kerja apa, Pak? Di perusahaan saya. Ruangan terasa sunyi. Hengki hampir mengira ia salah dengar. Saya nggak punya ijazah, Pak. Jawabnya jujur. Ijazah bisa dikejar, kata Anang tenang. Kejujuran tidak. Kalimat itu membuat napas Hengki sedikit tertahan. Anang melanjutkan. Saya butuh orang yang tahu arti tanggung jawab, bukan hanya orang yang pandai bicara di ruang rapat. Hengki terdiam lama. Ia teringat lampu merah, trotoar, ukulele kecilnya. Dunia yang keras tapi sudah ia pahami. Lalu ia memandang lantai marmer rumah ini, melihat pantulan wajahnya yang berbeda. Saya nggak biasa di tempat seperti ini, Pak, ucapnya pelan. Tidak ada yang lahir langsung biasa, jawab Anang. Hening kembali menyelimuti. Di kejauhan terdengar suara langkah perawat. Angin sore menggerakkan tirai jendela. Kalau kamu mau, lanjut Anang, kamu bisa tinggal di rumah singgah milik perusahaan. Nanti kita atur sekolah paket, supaya kamu bisa dapat ijazah. Setelah itu, saya tempatkan kamu magang di kantor, belajar dari bawah. Bukan belas kasihan kosong. Bukan uang yang dilempar begitu saja. Tapi jalan panjang yang harus ditempuh. Hengki menelan ludah. Ia tak pernah membayangkan pilihan seperti ini akan datang dalam hidupnya. Selama ini, yang ia pikirkan hanya bagaimana bertahan sampai besok. Kenapa saya, Pak? Tanyanya akhirnya. Anang menatapnya tanpa ragu. Karena ketika semua orang lewat begitu saja, kamu berhenti. Jawaban itu sederhana, tapi berat. Hengki menunduk. Pikirannya berputar. Ia takut. Takut gagal. Takut tidak diterima. Takut dianggap hanya pajangan kisah sedih. Kalau saya nggak bisa, ucapnya lirih. Kita lihat nanti, jawab Anang. Yang penting kamu mau mencoba. Kata mencoba terdengar asing sekaligus hangat. Selama ini Hengki tidak pernah benar-benar mencoba bermimpi lagi. Ia hanya bertahan. Seorang staf masuk membawa kabar bahwa nenek itu sempat terbangun dan bertanya tentang anak yang menggendongnya. Anang berdiri. Ayo,
katanya pada Hengki. Mereka berjalan menuju kamar nenek itu. Di dalam, cahaya lampu lembut menerangi wajah renta yang kini tampak lebih segar. Ketika melihat Hengki masuk, mata nenek itu berbinar pelan. "Nak," Hengki mendekat ke sisi tempat tidur. Tangan keriput itu menggenggam tangannya lagi. Kali ini lebih mantap. Anang berdiri di sisi lain, menyaksikan pemandangan itu dengan dada yang kembali terasa penuh. Ia menyadari sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Selama 3 hari, ibunya menemukan rasa aman di punggung seorang pria yang tak memiliki apa-apa. Dan pria itu kini berdiri di kamarnya, ragu menerima kesempatan yang bahkan banyak orang kejar seumur hidup. "Ibu tenang kalau kamu di sini," kata Anang pelan. Hening mengisi ruangan. Hengki menatap wajah nenek itu, lalu menatap Anang. Di luar jendela, matahari mulai tenggelam perlahan. Hidupnya berada di persimpangan yang jauh berbeda dari lampu merah tempat ia biasa berdiri. Jika ia melangkah maju, tak ada jaminan jalan akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya, ia melihat kemungkinan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk membalas semua rasa sepi yang pernah ia rasakan. Hengki menarik napas panjang. "Saya mau coba, Pak." Kata-kata itu keluar pelan, tapi jelas. Anang mengangguk. Dan tanpa disadari, langkah kecil itu menjadi awal dari perubahan besar yang tak hanya akan menguji keberanian Hengki, tetapi juga mengguncang dunia yang selama ini Anang kendalikan dengan pasti. Keputusan itu membawa Hengki ke pagi yang benar-benar berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi suara klakson membangunkannya di bawah jembatan, tidak ada embun dingin yang menempel di jaket lusuhnya. Ia terbangun di sebuah kamar kecil namun bersih di rumah singgah milik perusahaan Anang. Tempat itu bukan rumah mewah, tapi jauh dari kata kumuh. Ada tempat tidur layak, lemari sederhana, kamar mandi dengan air hangat. Sesuatu yang selama bertahun-tahun hanya bisa ia lihat dari luar. Beberapa hari pertama terasa seperti mimpi. Ia diberi pakaian yang lebih rapi, rambutnya dipotong lebih teratur. Tato di lengannya tetap ada, tapi kini tertutup kemeja lengan panjang. Setiap pagi ia mengikuti kelas paket untuk mengejar ijazah setara SMP dan kemudian SMA. Sore harinya, ia diperkenalkan ke kantor pusat perusahaan Anang sebagai staf magang di bagian operasional. Gedung itu tinggi, dengan dinding kaca yang memantulkan langit kota. Saat pertama kali berdiri di lobi, Hengki merasa kakinya hampir mundur sendiri. Orang-orang berjalan cepat dengan map dan laptop di tangan. Aroma kopi dan pendingin ruangan memenuhi udara. Sepatu mereka mengkilap, suara mereka teratur. Ia merasa terlalu keras untuk tempat itu. Anang berdiri di sampingnya waktu itu. "Jangan lihat lantainya," ucapnya pelan. "Lihat ke depan." Kata itu sederhana, tapi cukup membuat Hengki mengangkat kepala. Hari-hari berikutnya dipenuhi hal-hal baru. Belajar membaca laporan, memahami alur distribusi barang. Mendengar istilah yang asing di telinga. Ia seringkali tertinggal, sering salah mengerti, sering menjadi bahan tatapan heran beberapa pegawai. Tidak semua orang menyambutnya dengan hangat. Ada yang berbisik di belakang, mempertanyakan alasan seorang anak jalanan bisa masuk ke lingkungan mereka. Ada yang tersenyum tipis, tapi matanya menyimpan keraguan. Hengki menyadari semuanya. Setiap kali melewati cermin di toilet kantor, ia melihat bayangan dirinya dan bertanya dalam hati apakah ia memang pantas berada di sana. Suatu siang, ketika ia sedang membantu memeriksa stok gudang, seorang supervisor senior mendekatinya. "Kamu dulu kerja apa?" tanya pria itu tanpa basa-basi. "Jualan tisu sama ngamen, Pak," jawab Hengki jujur. Pria itu mengangguk kecil, tapi sudut bibirnya terangkat tipis. Bukan senyum ramah. "Di sini beda," katanya singkat. Kalimat itu terdengar biasa, tapi menyimpan makna. Hengki tidak membalas. Ia hanya bekerja lebih keras. Ia datang lebih awal dari yang lain, pulang lebih akhir, mencatat hal-hal yang belum ia pahami dan mempelajarinya malam hari. Kadang tubuhnya lelah, seperti dulu saat menggendong nenek itu. Tapi kali ini lelahnya berbeda, ada arah. Di sela kesibukan itu, ia sesekali menjenguk nenek Anang yang kini sudah lebih stabil. Wanita renta itu sering tersenyum setiap melihatnya datang. "Anak baik,"
gumamnya suatu sore sambil memegang tangannya. Kata-kata itu menjadi penguat ketika hari terasa berat. Namun dunia kantor tidak sehangat kamar nenek itu. Perlahan, Hengki mulai melihat sesuatu yang mengganjal. Di bagian gudang dan distribusi, angka-angka dalam laporan tidak selalu sesuai dengan barang yang ada. Selisih kecil, tidak mencolok, tapi berulang. Awalnya, ia mengira ia yang salah menghitung. Ia memeriksa ulang, mencocokkan data dengan catatan pengiriman. Ada pola yang tak beres. Beberapa dokumen ditandatangani tanpa pengecekan lapangan. Beberapa pengiriman tercatat lengkap, padahal barangnya tidak pernah tiba di lokasi tertentu. Hengki menyimpan keganjilan itu dalam pikirannya. Ia bukan siapa-siapa di perusahaan ini. Hanya magang. Mantan anak jalanan yang baru belajar membaca laporan keuangan. Namun, naluri yang terbentuk di jalanan membuatnya peka pada ketidaksesuaian. Di jalan, selisih kecil bisa berarti perut kosong. Di sini, selisih kecil bisa berarti sesuatu yang jauh lebih besar. Suatu malam, ketika ia sedang membantu merapikan arsip di ruangan operasional, ia melihat dua pegawai senior berbicara pelan di sudut ruangan. Saat menyadari kehadirannya, percakapan itu langsung berhenti. Tatapan mereka tak ramah. Sejak itu, suasana di sekitarnya terasa sedikit berubah. Beberapa file yang biasanya mudah diakses tiba-tiba dipindahkan. Beberapa instruksi diberikan tanpa penjelasan. Hengki tidak langsung bertindak. Ia hanya mengamati. Di sisi lain, Anang mulai memperhatikannya dari jauh. Bukan sebagai penyelamat ibunya lagi, tapi sebagai bagian dari perusahaan. Suatu sore, Anang memanggilnya ke ruang kerja. "Bagaimana di kantor?" tanyanya. Hengki ragu menjawab. "Belajar banyak, Pak," katanya akhirnya. Anang menatapnya tajam, seolah tahu ada yang belum diucapkan. "Kalau ada yang kamu rasa tidak benar, jangan takut bilang," ucap Anang tenang. Kalimat itu tertanam dalam benak Hengki. Malam itu, saat kembali ke rumah singgah, ia tak langsung tidur. Ia membuka catatan kecil yang ia simpan. Angka-angka yang ia tulis. Tanggal pengiriman, nama vendor. Perlahan, gambaran lebih jelas terbentuk. Ada sesuatu yang tidak beres di balik meja rapat yang rapi dan senyum profesional. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk ke dunia ini, Hengki menyadari bahwa ujian sebenarnya mungkin bukan tentang diterima atau tidak, melainkan tentang keberanian memilih berdiri di sisi yang benar. Ia menatap langit malam dari jendela kamar kecilnya. Dulu ia bertarung dengan lapar dan hujan. Sekarang, ia mungkin harus bertarung dengan sesuatu yang lebih sunyi dan lebih berbahaya. Dunia yang tampak bersih ini ternyata juga menyimpan bayangan. Kecurigaan itu tidak lagi bisa dianggap sekadar salah hitung. Selama beberapa minggu berikutnya, Hengki terus mencatat diam-diam. Ia membandingkan laporan distribusi dengan data fisik di gudang. Ia memeriksa tanggal pengiriman dan tanda terima. Semakin ia telusuri, semakin jelas pola yang muncul. Jumlah barang yang tercatat keluar seringkali lebih besar dari yang benar-benar dikirim. Selisihnya tidak besar dalam satu transaksi, tapi jika dijumlahkan selama berbulan-bulan, nilainya fantastis. Uang yang hilang itu bukan recehan seperti di lampu merah. Ini angka yang bisa membangun gedung baru. Hengki sadar, ini bukan kesalahan kecil pegawai gudang, ini sistematis. Suatu sore, ia sengaja tinggal lebih lama di kantor dengan alasan menyelesaikan arsip. Dari ruang operasional, ia melihat salah satu manajer senior masuk ke ruang rapat kecil bersama dua orang vendor eksternal. Pintu tertutup rapat. Ia tidak bisa mendengar percakapan mereka, tapi bahasa tubuh cukup berbicara. Amplop tipis berpindah tangan, tatapan penuh kehati-hatian, senyum yang terlalu terkontrol. Jantung Hengki berdetak lebih cepat. Ia tahu ia sedang melihat sesuatu yang tidak semestinya. Malam itu ia tidak bisa tidur. Di kamar rumah singgah, ia duduk di tepi tempat tidur dengan catatan kecilnya di tangan. Jika ia salah, ia bisa dianggap fitnah. Jika ia benar, ia sedang menyentuh sesuatu yang bisa membuatnya dihancurkan sebelum sempat berdiri. Ia bukan siapa-siapa di perusahaan ini, bahkan statusnya masih magang. Namun teringat ucapan Anang, "Kalau ada yang kamu rasa tidak benar, jangan takut bilang,"
Kata-kata itu kembali terngiang. Beberapa hari kemudian, kesempatan datang tanpa ia rencanakan. Di ruang rapat utama, akan ada evaluasi triwulan. Hengki ditugaskan membantu menyiapkan dokumen dan proyektor. Biasanya ia hanya duduk di pojok, mencatat dan mengamati. Rapat dimulai dengan paparan angka-angka pertumbuhan. Grafik naik, keuntungan stabil. Beberapa kepala mengangguk puas. Hingga giliran laporan distribusi dibacakan oleh manajer senior yang selama ini membuatnya curiga. Tidak ada selisih signifikan, kata pria itu mantap. Semua berjalan sesuai target. Hengki menatap layar. Angka yang ditampilkan berbeda dari yang ia catat. Tangannya terasa dingin. Ia tahu ini momen yang bisa mengubah segalanya. Rapat hampir selesai ketika Anang bertanya, "Tidak ada kendala di lapangan?" Manajer itu menggeleng. Detik itu, sebelum pikirannya sempat menahannya, Hengki berdiri. Semua mata langsung tertuju padanya. Ia bisa merasakan tatapan heran, bahkan kesal. "Ada yang ingin kamu tambahkan?" tanya Anang tenang. Suasana ruangan menjadi lebih sunyi dari biasanya. Hengki menelan ludah. "Maaf Pak, saya cuma magang, tapi saya menemukan beberapa data yang berbeda antara laporan dan barang fisik di gudang." Beberapa orang langsung saling pandang. Manajer senior itu tersenyum tipis. Mungkin salah baca. Hengki sudah menduga reaksi itu. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menyerahkan salinan catatannya pada Anang. Tanggal, Nomor pengiriman, selisih jumlah. Anang membacanya tanpa ekspresi. Ruangan terasa semakin tegang. "Ini angka dari mana?" tanya salah satu direksi dengan nada tajam. "Dari pengecekan langsung, Pak. Saya cocokkan dengan stok dan tanda terima," jawab Hengki jujur. Manajer senior itu kini tak lagi tersenyum. "Kamu menuduh kami manipulasi," katanya pelan tapi keras. Hengki menggeleng cepat. "Saya cuma menyampaikan yang saya lihat." Hening. Anang akhirnya berbicara. "Tunda rapat. Saya ingin audit internal hari ini juga." Kalimat itu seperti palu yang dijatuhkan. Beberapa wajah langsung pucat. Beberapa lainnya terlihat gelisah. Rapat bubar dengan suasana yang jauh dari tenang. Sepanjang hari itu, tim audit bergerak cepat. Gudang diperiksa ulang. Dokumen dibuka kembali. Sistem komputer ditelusuri. Hasilnya tak bisa disangkal. Selisih bukan kesalahan kecil. Ada manipulasi angka, penggelembungan biaya, kerjasama antara manajer senior dan vendor tertentu untuk mengalihkan dana secara halus. Uang yang hilang selama ini jumlahnya besar. Menjelang malam, Anang memanggil beberapa orang ke ruang kerjanya, termasuk Hengki. Manajer senior yang selama ini percaya diri kini duduk dengan wajah tegang. Bukti-bukti tertata di meja. "Kenapa?" tanya Anang datar. Tak ada lagi jawaban penuh keyakinan. Hanya alasan-alasan yang terdengar lemah. Keputusan diambil cepat, pemberhentian langsung, proses hukum menyusul. Ketika ruangan akhirnya kosong, hanya tersisa Anang dan Hengki. Hening menyelimuti. "Kamu tahu risiko berdiri tadi," ucap Anang pelan. Hengki mengangguk. "Saya cuma nggak mau perusahaan Bapak rugi." Jawaban itu kembali sederhana. Anang menatapnya lama. "Banyak orang di ruangan itu berpendidikan tinggi," katanya. "Tapi tidak semua berani jujur." Ia berdiri, berjalan ke jendela yang menghadap kota. "Kamu menyelamatkan perusahaan ini dari kerugian lebih besar." Hengki terdiam. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di titik ini. Dari trotoar ke ruang rapat. Dari menjual tisu, ke mengungkap manipulasi jutaan bahkan miliaran rupiah. "Mulai bulan depan," lanjut Anang tanpa menoleh, "kamu bukan lagi magang." Hengki mengangkat kepala. "Saya ingin kamu jadi asisten manajer operasional. Kamu akan belajar lebih banyak." Tanggung jawabnya besar. Napas Hengki tertahan. Ia tahu jalan ini tidak akan mudah. Semakin tinggi ia melangkah, semakin banyak mata yang mengawasi. Tidak semua akan senang. Tapi ia juga tahu, jika ia mundur sekarang, semua keberanian tadi akan sia-sia. "Saya siap belajar, Pak," jawabnya pelan. Anang berbalik dan mengangguk. Malam itu, ketika Hengki keluar dari gedung kantor, kota terlihat berbeda dari pertama kali ia masuk. Lampu-lampu gedung menyala seperti biasa. Kendaraan tetap lalu lalang. Tapi dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Ia bukan lagi sekadar pria pang yang kebetulan berbuat baik. Ia telah memilih berdiri di sisi yang benar. Dan pilihan itu baru saja membuka pintu menuju tanggung jawab yang jauh lebih besar dari sekadar bertahan hidup.